Audio Jungle. Audio Jungle. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang noni, encang encing, nyak babeh anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha tahajud? Kalau saya lihat anda dandan halis, bibir, dibanding sama tahajudnya kerenan dandannya. Iye apa iye? Bolehkah kita perempuan dandan? Boleh, tapi jangan tabaruj. Terang tabaruj berlebihan. Kenapa boleh dandan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Sok kalau ibu merasa alis ibu kurang kereng, saeutik we kerengin. Ini mah ciok segede telunjuk. Bukannya cantik, serem gue ngelihatnya. Boleh mah kelipen setip, sok saeutik we. Ini mah bau ngaji lipen setip merah sampai kayak habis makan orok. Biasa aja kale. Jadi ibu, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tidak suka dengan orang berlebihan. Rasul bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang. Jelas bu? Masya Allah. Tapi saya yakin kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang sama dengan kemarin rugi. Siapa yang beruntung yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Anda tidak perlu tungak tengok kiri kanan, sono sono. Lihat saya. Saya tanya Anda, apakah Anda sekarang merasa sudah untung apa rugi? Anda merasa saat ini Anda sudah untung apa masih rugi? Beneran? Serius? Contoh yang gampang, jawab dengan jujur. Ketika Anda dulu masih perawat, Anda dulu masih perjaka, saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat naon? Naon? Kul hu, kul ya, inna. Dikawinin punya suami, dikawinin punya bini, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, baju ungu, baju koneng, baju hejo, baju berem, baju hidung. Tiap pengen beli baju kayak apa, duitnya ada. Tiap pengen jajan makanan kayak apa, duitnya ada. Jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat mau dibaca surat naon? Untung rugi tahu. Masa dari muda sampai emak-emak sampai nenek-nenek kuluh malaikat bosan. Bu, di dalam Bani Israel ayat pertama, subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada sebagian malam. Bu, subhana ini para ahli tafsir mengatakan ini adalah kalimat ta'ajub. Kenapa disebut kalimat ta'ajub? Karena peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah kata subhana membuat kita takjub. Peristiwa yang belum pernah terjadi tidak akan terjadi lagi. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat hikmahnya. Kenapa kalimat ini dipertaruhkan kesucian dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhana, aku yang maha suci. Karena hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak pendapat musyrikin Quraisy yang tidak percaya bahwa Muhammad adalah rasulnya Allah. Subhana, aku maha suci, nggak bakalan mengutus seorang nabi, seorang rasul yang pembohong. Karena mereka mengatakan Muhammad dusta, Muhammad pembohong, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesucian dirinya, aku yang maha suci. Jadi penolakan dari Allah bahwa aku yang maha suci nggak bakal mengutus seorang nabi, seorang rasul yang pendusta. Subhanalladzi asra, perjalanan di waktu malam, bi abdihi, seorang hamba, minal masjidil haram. Mana masjidil haram? Silahkan anda buka surat Ali Imran 96. Buka, ayo baca, buka. Punya HP jangan buat ngosip, baca Quran. Sok Ali Imran 96, buka. Siapa yang udah ketemu baca 96. Punten cek mic-na cek. Mangga tuh cek. Mangga. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin budi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin budi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linas, buat manusia, di Bakkata yang ada di kota Bakkah, mubarakan, diberkahi sekelilingnya, petunjuk bagi segenap alam. Bu, di lapisan langit yang kedua ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Dengan ayat ini sangat jelas buat kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Jadi dalam Ali Imran 96 jelas bahwa yang pertama membangun Ka'bah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat. Jelas Bu? Di mana? Di Bakkata, di kota Bakkah. Di Quran dikatakan Bakkah. Kenapa orang Tebet bilang Mekah? Kenapa? Mulut kita kalau sudah tua kayak begini ngerobahnya susah. So, ada orang Jawa ngaji, gurunya orang Tebet. Kata ustazahnya, alhamdulillahirabbil alamin. Kata orang Jawa, ngalamin. Udah bolak-balik disuruh alamin, ngalamin mulu. Ustazahnya capek, ya udah Bu, mau ngalamin dah daripada kagak ngalamin. So, ada jamaah datang dari Ciamis, dari Tasik. Gurunya orang Tebet. Kata gurunya, kai patak puruna. Cek orang Ciamis teh, kai patak puruna.
ceblek. Contoh, punten, lidah sulit untuk merubahnya. Ibu ketemu orang, belum pernah ketemu, ngobrol 10 menit, 15 menit, saya jamin Anda tahu dia asalnya dari mana. Dari Betawi, dari Jawa, beda kan? Contoh, saya punya ipar di Tanah Abang, karena kebetulan suami saya Robert, Bu, rombongan Betawi. Jadi suami saya cucunya Kongni Baitul Mugni. Ibu tahu kan ini nih, Gatot Subroto yang seberang Satria Mandala. Nah, jadi Kongni Baitul Mugni, saya itu cucunya Kongni, suami saya. Jadi Bu, Masya Allah, kita punya saudara sepupu, istrinya orang Magelang. Kalau orang manggil saya Kak Dede, Cidede, Bidede, Mamah Dede, ipar saya manggil Kak Dede, dek, berasa di hati gue. Padahal di Tanah Abang sudah 40 tahun. Maksud saya apa? Lidah orang. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau ada orang salah ngomong gara-gara logat bicara dia yang sulit dirubahnya, kita jangan marah. Jelas Bu? Bibak kata mubarokan diberkahi. Bagaimana nggak berkah Bu? Mekah yang gersang, apa buah-buahan yang tidak ada, apa sayur mayur yang tidak ada. Kalau Anda pergi ke Mekahnya sekarang mah nggak masalah. Coba Anda tahun 70-an dulu, tahun 70-an itu musim mini sakit. Kalau Anda yang seumur-umur saya yang lahir tahun 50-an, model mini teh tahun 70, 67, 68, 70. Jadi rok panjang kita sama dengan celana dalam, celana kolor, tapi tangannya panjang. Maka dulu pramugari haji itu tidak boleh pakai baju muslim. Yang diuntungkan kita mahasiswi IAIN Ciputat menggantikan mereka berangkat haji tiap tahun. Jadi tahu dari tahun 70-an bagaimana perkembangan Mekah. Gersang luar biasa, Masya Allah Bu. Tapi berkah apa yang tidak ada? Sayuran, buah-buahan. Makanya sebuat saya aneh kalau ada orang berangkat ke Mekah bawa mie, bawa sambal, dibungkus make plastik, diuel-uel make mukena, di Jeddah dilempar-lempar kopernya, mejret sambalnya, mukenanya bau terasi. Di sana sagala ge aya, teri, ikan sepat, sok, jengkol aya, pete aya. Masya Allah, luar biasa berkah. Termasuk buah delima. Di kita banyak tetangga yang celamitan, tetangga delimanya berbuah. Oh, jangan dikemana-manain ya, bulan besok mantu saya 7 bulan, karena kebanyakan koret ogah beli. Yang ketawa ngaku. Di Mekah masuk, di Jeddah, di Mina, di Arafah, delima segede-gede kieu, ada yang hijau, ada yang keputih-putihan, ada yang merah keungu-unguan. Bu, kalau yang kecil 5 real, yang gede 7,5 real, kalau beli 3 20 real, sekilo 16 real. Ya iyalah, gue baru pulang 2 hari. Masya Allah Bu, delima di kita digigit ada bijinya, delima di sana digigit nggak ada bijinya, saking barokahnya Mekah. Apalagi sekarang, dulu dalam 1 tahun paling turun hujan 2 kali 3 kali. Masya Allah, sekarang hampir tiap hari pegunungan di Mekah sudah hijau royo-royo. Anda berangkatlah ke Arafah, Anda berangkatlah ke Jeddah, Anda berangkatlah ke mana, ke
Tanim sudah pada numbuh rumput alang-alang, menggenang air sudah berubah. Kenapa? Tanda kiamat semakin dekat. Luar biasa. Dulu mana aja kebanjiran, jarang. Sekarang banjir. Nah, berkah. Wahudan lil alamin, petunjuk bagi segenap alam. Ada yang bilang, bukankah yang pertama membangun Ka'bah Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim bukan yang membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah. Anda buka Al-Baqarah 127. Sok. Ibu tahu sok? Sok. Al-Baqarah 127. Sok. Siapa yang udah dapat? Mangga. Al-Baqarah 127. Mangga, cek, bah dia cek. ada? Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bu, dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa, meninggikan Ka'bah. Anda lihat, tidak dikatakan oleh Allah Ibrahim membangun Ka'bah, karena bukan yang membangun. Meninggikan artinya merenovasi Ka'bah. Peristiwa ini terjadi 3600 tahun yang lampau. Ka'bah yang tadi dalam Ali Imran 96 dibangun oleh Allah, memerintahkan malaikat, Bu, datang banjir bandang. Kalau sekarang namanya tsunami. Di zaman Nabi Nuh hancur nih Ka'bah, nganyut semuanya dengan benda yang lain, tapi pondasinya masih ada. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa, meninggikan Ka'bah dengan putranya Ismail. Artinya yang namanya meninggikan, pondasinya sudah ada, tinggal ngerenovasi. Jelas, Bu? Ini rumah ibadah yang pertama yang ada di muka bumi. 3600 tahun yang lampau direnovasi oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Nah, kita lihat sejarah. Ketika Ismail lahir ke alam dunia, Nabi Ibrahim oleh Allah diperintahkan ke Palestina, perjalanan 2 bulan. Tapi kedekatan ayah dengan anak tetap akrab. Sehingga dalam ayat ini Allah berfirman, ketika Ibrahim merenovasi Ka'bah dengan putranya Ismail, apa hikmah yang diambil? Allah mengajarkan kepada kita, keluarga harus akur, harus saling tolong menolong, bantu membantu. Buktinya merenovasi Ka'bah saja Ibrahim dengan Ismail. Jadi kita ambil hikmahnya. Yang namanya Ka'bah, pojokannya barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara. Kenapa? Para ahli mengatakan, kalau ada bangunan yang dibangun pojokannya barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara, ini kuat luar biasa. Buktinya di zaman Nabi Nuh kena tsunami, hanya atasnya yang rusak, pondasinya nggak hilang. Apa hikmah yang kita ambil? Ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, datang godaan dari arah manapun tetap mantap dan kuat. Jangan ibu diiming-imingi mie sedus, diiming-imingi duit 10 juta, diiming-imingi biar bisa berobat, langsung tergoyahkan iman kita.
gambarannya, hikmahnya dari Allah. Kenapa Ka'bah pondasinya di situ? Artinya kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai datang kematian sekalipun, jangan berubah sikap. Banyak sekarang konon kalau lihat YouTube yang kena musibah di Cianjur aja banyak yang tergoyah gara-gara dibantu. Bantuan manusia, berapa banyak sih bantuan manusia? Tapi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhitung banyaknya. Makanya hidup selalu banyak bersyukur. Bu, yang namanya Ka'bah panjangnya 12 meter, lebarnya 10,1 meter, tingginya 16 meter. Yang namanya Ka'bah menghadap ke semua arah, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Apa simbolnya? Kenapa kotak seperti ini? Ukurannya sama tiap permukaan. Allah seolah-olah bilang, wahai hambaku, datang dari arah manapun kalian, memenuhi undanganku akan aku terima selama engkau membawa bekal sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Anda buka surat Al-Hajj ayat 27. Al-Hajj 27. Sok ayat ayat Al-Hajj 27. Sudah ada yang dapat? Mangga. Tuh, Cek. Kalau Ece udah baca ketemu, jangan dibaca 2 kali, kasih tetangganya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajin fin nasi bil hazzi ya'tuka rizalan wa ala kulli damiriya tina min kulli fazzi amiq. Wa adin fin nasi bil had ya'tuka rijalan ala kulli damiriya tina min kulli fajjin amiq. Kata Allah, Ibrahim, kumandangkan kepada segenap manusia agar mereka datang berkunjung ke rumahku. Pasti mereka datang berkunjung ke rumahku di tempat yang jauh, menaiki unta yang kurus dengan wajah yang berdebu. Nah, ini undangan Allah buat kita semua. Jadi salah kalau ada orang udah kaya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, gelang sampai diketek. Saking kaya-kayanya, deposito nolnya banyak. Ibu kok belum berangkat haji juga? Belum ada panggilan. Salah, bukan belum ada panggilan, tapi BOLOT. Panggilan dari dulu sudah ada. Tuh, dipanggil oleh Allah dari dulu. Cuman apa kata Allah? Bekal yang harus dibawa. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Datanglah kalian berkunjung ke rumahku dengan berbekal. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang yang berakal. Nah, kita ngaji di Al-Ittihad ini, niat dari pengurus Al-Ittihad DKM-nya, biar kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang namanya takwa? Takwa ini menurut arti bahasa, takwa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Makanya para pakar membuat definisi takwa, mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Ini yang dibawa kalau mau ke Mekah. Sementara takwa menurut syariat agama, takwa adalah nama dari kumpulan simpul-simpul keagamaan yang mencakup antara lain ilmu pengetahuan, kesabaran, kesadaran, keikhlasan, persamaan manusia dan kelemahan manusia di hadapan Allah. Makanya kalau kita pengen jadi orang takwa, banyak belajar, semuanya pakai ilmu. Jangankan umroh, jangankan haji, sholat, segala macam, nyambel aja pakai ilmu. Bener nggak?
ngaroni nasi pakai ilmu nggak? Kalau beras perak China sakieu tah tetep muruluk karena berasnya perak, itu berasnya si Abdel orang Padang muruluk. Kalau beras orang Ciamis mah sakieu tah pulen beda. Pakai ilmu nyair asem, pakai ilmu apalagi ibadah. Bu, sekarang saya ambil hikmah dari Isra Mi'raj. Anda tahu dalam sejarah Rasulullah SAW diberangkatkan dari Masjid Haram. Sampai detik ini renovasi belum selesai. Dan sekarang masuk ke Haram tuh muter dulu ke pintu 87. Kalau dulu kan naik roda tinggal naik doang, sekarang enggak. Banyak ditutup. Renovasi belum selesai. Dari sini pada pendek ceritanya Rasulullah ini dibersihkan hatinya, diperintahkan wudu oleh Jibril, dituntun berwudu. Ini wudu yang pertama beliau lakukan. Apa hikmahnya? Kita yang mengaku umat Islam, yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan dimulai dengan kebersihan. Jelas Bu? Saya masuk ke Al-Ittihad dari awal kemarin senang bersih. Banyak masjid, musola bagus. Begitu masuk kamar mandi Gusti cijai banget. Beneran ya. Gareuleuk. Beneran. Contoh, ibu ngaji nih, Muludan, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar, tahun baruan. Biasanya jangan nagih sama Bu Susi. Suka dikasih kue, tah dimakan, dikasih minum, diminum. Sampahnya masukin tas, buang di luar. Yang aneh lu dandan keren, alis sampai kayak stang air eking. Sampah bekas lu makan ditaro di mana otak Anda? Saya tahu tidak pernah nyindir, emang mikir. Makanya tadi dikatakan oleh Allah bagi orang yang berpikir kan. Kita berpikir. Coba sok. Aneh buat saya mada. Dadan keren, pakai bedak, pakai lipensetip, baju mahal, tas keren, sampah ditinggal. La ilaha illallah. Padahal dari sini pelajaran yang Allah berikan, dimulai semua hidup kita dengan kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang yang suci. Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Ini memulai hidup. Kenapa aturan agama begitu? Kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal berpengaruh dengan pergaulan. Contoh, saya diundang ke suatu tempat, duduk ngariung, yang sebelah bau ketek, bau baju, gue enak banget dah. Saya udah nahan napas. Walaupun orang kampung kan gue punya hidung. Akhirnya saya pura-pura, maaf Bu, mau duduk ke sebelah sono. Padahal menghindari dia, dia ngintil ngikutin, parah. Maaf, ini pelajaran, saya tidak bercanda. Saya bisa muntah Bu, dijai banget gue mah. Contoh, punten, nih disuguhin tamu kan kayak tadi tuh, salawatan, hula segala. Di antaranya ada ibu camat, kan ada suguhan tahu, dia makan tahu Sumedang Bu, dia ngajak ngobrol, begitu nengok jigong tahunya nyangkut. Gue nggak berani nengok, nunduk ya, dijai enak kayaknya ketelan sama gue. Bu,
Makanya Islam mengajarkan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi tiap salat. Bu, salat berapa kali? Ibu gosok gigi berapa kali? Nyengir lupa deh. Kebersihan mulut berpengaruh dengan pergaulan. Sok tadi ibu pagi sarapan nasi uduk sama semur jengkol, lupa ngagosok gigi, duduk di Al-Ittihad pagelek-gelek berdesakan. Ngomongnya mah nggak banyak. Hari Mukti bilang hanya satu kata, hah. Gue jamin sebelah ibu pingsan. Bener nggak bu? Mulai dengan kebersihan. Berangkatlah rombongan kecil ini, Jibril, Mikail, Nabi Muhammad SAW naik buruk, mampir di Yatsrib. Dulu namanya Yatsrib, sekarang namanya Madinah. Sholat 2 rakaat. Hikmahnya apa? Punten. Kan 2 tahun kemudian beliau hijrah ke Madinah. Hikmah yang kita ambil, kalau kita mau pindah kampung ke suatu tempat, jangan langsung berendong petong bawa kasur, bawa ember, bawa kompor, tapi survei dulu. Kira-kira betah nggak di tempat baru? Ada masjid nggak? Ada taklim nggak? Tetangganya baik-baik nggak? Ada pengajian nggak? Ada madrasah enggak? Suka tawuran enggak? Survei dulu, tuh hikmahnya. Bukan hanya tahu sejarah. Berangkat lagi rombongan kecil, mampir di Bukit Tursina. Saya tanya Anda, tempat apakah Bukit Tursina? Nabi Musa dapat wahyu dari Allah, Bu. Apa hikmah yang kita ambil? Saya ambil hikmahnya aja, kalau sejarah Anda sudah di luar kepala. Karena Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia terkena musibah. Istrinya Siti Hadijah yang sangat menyayangi, menjaga dia, meninggal. 3 bulan kemudian pamannya Abu Thalib yang sangat sayang meninggal. Sedih yang bertubi-tubi. Kenapa mampir di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi Musa musibahnya bukan sudah gede dari bayi. Anda bayangkan, lahir ketika Fir'aun membuat undang-undang kalau lahir anak laki-laki dari Bani Israel wajib dibunuh. Anda bayangkan, lahir dia, ibunya udah was-was, harus dibunuh anak saya. Dapat perintah dari Allah, hanyutkan bu anakmu di sungai Nil, taruh di peti, diawasi oleh anaknya. Pelajaran yang diambil dari sini hikmahnya, hidup jangan merasa gue gitu loh paling susah. Jelas bu? Kan suka ada orang bilang, ya Allah bu, musibah saya bertubi-tubi. Ini belum selesai musibah lagi, ini belum selesai musibah lagi, berat banget. Nggak kayak orang-orang. Ada yang pernah ngomong begitu. Pelajaran yang diambil dari peristiwa Isra Mi'raj, kenapa beliau sholat di Bukit Tursina? Allah mengajarkan, Muhammad jangan sedih dengan musibah ini. Lihat Musa, musibahnya semenjak bayi diambil sama Siti Asiyah, mau diangkat anak. Masya Allah, luar biasa. Pelajaran lagi, apa pelajarannya? Ibu kandung Nabi Musa, siapa di antara Anda yang punya anak ngacung? Sayang nggak Anda sama anak Anda? Apapun dibelain, dia rela anaknya dihanyutkan di sungai Nil atas perintah Allah. Artinya seorang ibu rela berkorban apapun demi masa depan anak-anaknya. Tapi sebelum dimasukin di peti,
Kata Allah, susukan dulu anakmu sampai kenyang, sampai tertidur. Sudah tertidur baru dimasukin di peti, dihanyutkan. Nah, ketika usia 3 atau 4 bulan, sejarah mengabarkan Fir'aun ngegendong anak angkatnya, jenggotnya ditarik. Dia terkejut, kaget. Jangan-jangan ini yang dalam mimpi, yang akan diangkat jadi seorang rasul yang akan membunuh saya, membunuh karakter saya, melawan saya. Berunding dengan konco-konconya, mereka rapat. Keputusan, kata mereka, kita uji bayi ini. Kalau bayi ini pinter, dia calon rasul, kita bunuh. Kalau bayi ini bodoh, bukan calon rasul, biarin dirawat sama Tuhan Fir'aun. Pendek cerita, dibawa sebuah nampan. Isinya ada mainan anak-anak, ada arang yang nyala bara api. Ketika tangan mungil Musa akan ngambil mainan, dipegang tangannya oleh Jibril, dipindahkan ke bara api, dipegang, dimasukkan ke mulutnya. Nah, kata mereka, bayi ini bodoh. Yang diambil areng yang nyala, dimasukin ke mulutnya. Ini pelajaran yang kita ambil ketika tangan tadi akan ngambil mainan. Allah perintahkan Jibril memindahkan tangan Musa ke bara api. Apa hikmah yang kita ambil? Kita ngelecehin musuh boleh, menipu musuh diperintahkan, mengecoh musuh diperbolehkan, tidak berdosa, demi kemenangan. Jelas, Bu? Nah, akhirnya dirawat ya tuh Musa. Masya Allah. Kita mundur sedikit. Ketika Siti Asiyah merawat Musa, dia bingung siapa yang menyusukannya. Dibikinlah sayembara siapa yang menyusukannya. Dengan kudrat irodat Allah, tiap ada ibu-ibu ngasongin susunya, Musa nolak, Musa nolak, survei membuktikan ketika ibu kandungnya berusaha menyusukan Musa, langsung nyusu sampai kenyang, sampai tertidur. Kenapa? Makanya sebelum berangkat Allah bilang susukan sampai kenyang, sampai tertidur. Pelajaran yang kita ambil bahwa fa inna ma'al usri yusra. Sedih ibunya Musa, tapi ntar ada kebahagiaan, ketemu lagi. Kamu yang menyusukan. Fir'aun nggak tahu kalau itu ibu kandungnya Musa. Pelajaran lagi tuh yang kita ambil, Bu. Dari bayi berkali-kali musibah. Udah gede, udah dewasa, dia dapat wahyu dari Allah di Bukit Tursina, diangkat jadi seorang nabi, seorang rasul. Dia ngajak ibu angkatnya Siti Asiyah mau beriman, yang lain mau beriman. Ayah angkatnya Fir'aun dengan kru yang lain banyak juga yang tidak beriman, bahkan akan dibunuh. Nah, di sini pelajaran. Hidup jangan merasa gue paling susah. Siapapun manusia di alam dunia suatu saat diuji oleh Allah. Anda buka Al-Anbiya 35. Al-Anbiya 35. Mangga yang agak belakang ce. Sok yang udah ketemu sok baca. Mangga. Al-Anbiya 35. Sok mangga. Ayo Manas. Oh iya. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti mati.
Semua yang hidup pasti diberikan ujian yang buruk, yang baik kepada kami kan kembali. Bu, kalau saya tanya siapa di antara anda yang tidak pernah kena musibah, kalau ada yang ngacung pasti bohong. Allah mengatakan semua manusia hidup suatu saat kena musibah. Musibah kata Allah dua macam. Yang pertama musibah buruk, yang kedua musibah baik. Contoh corona, suami di PHK karena pabriknya bangkrut gara-gara corona, mertua bengek masuk rumah sakit, anak yang gede belum bayaran, anak yang kedua pengen dimasukin TK duitnya nggak ada, si bontot yang nomor 3 korengan nggak sembuh-sembuh. Musibah apa bukan? Buruk apa baik? Titik. 2. Kata Allah ada musibah baik. Punya suami ganteng, bini cantik, jabatan naik, gaji gede, kehormatan banyak, kekuasaan luas, deposito banyak. Masya Allah, ini musibah tapi yang baik. Cuman dalam tanda kutip kebanyakan manusia dikasih musibah yang baik jarang yang lulus, dikasih musibah yang buruk banyak yang lulus. Ibu, kalau dikasih musibah mau yang baik mau yang buruk? Gak mau dikasih. Semua kena musibah. Anda buka Al-Baqarah 155 156. Sok 155 156. Mangga. Sudah ketemu Bu? Yang di depan ini belum ada nih. Bangunna berat kabujur. Ini. Sok. Mangga. Bu Mei di belakang. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum min syai'in minal khawfi wa tujni wa taqsim minal amwali wal anfusi Wal anfusi wasabi wa basiril sabirin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ji'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat jamaah Bu Susi sudah apal rojiunya doang. Sebuah manusia suatu saat diberikan sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada kata Allah. Musibah diberikan dari orang-orang terdekat dengan kita. Sok tinggali, tahu nggak tinggali? Lihat, ada keluarga suaminya baik banget, bininya centil. Ayah ngacung yang centil. Keluarga lain istrinya baik banget, suaminya ganjen, gak boleh lihat jidat licin, nyosor wae. Ayah jedotin ke tiang. Keluarga lain suami istri bager, anak pertama ngelawan. Ayah anak pertama baik, nuka dua pikas sebelum, yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Anak yang ketiga baik, si bontot ngerujak hati. Pernah Anda makan rujak hati? Sakitnya di sini. Keluarga lain suami istri anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin, ibu kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Keluarga lain semuanya baik, mertua pikas sebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Coba tunjuk mana mertua Anda.
Kalau anda nunjuk mertuanya nyebelin, saya jamin pulang dari Al-Ittihad lu di PHK jadi mantu. Mertua baik ipar nyebelin, ipar baik menantu minta dijitak, menantu baik sopir nyebelin, pembokat nyebelin, kadang tetangga yang nyebelin, kadang ekonomi yang nyebelin, kadang juga kesehatan yang nyebelin. Cuman berikan kabar gembira sama orang sobar. Tuh, ini kata Allah. Jadi hikmah yang kita ambil, hidup jangan merasa gue gitu loh paling susah. Walaupun kita kena musibah, tetap bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Ketika kita kena musibah, lihatlah oleh kita musibah yang menimpa orang lain yang lebih berat dari kita, maka timbul rasa syukur. Jelas Bu? Hikmah yang diambil. Berangkat lagi mereka pergi ke Baitul Lahmi. Kalau orang Kristen bilangnya Bethlehem. Tempat apa Bu? Tempat apa? Isa lahir Bu. Ketika Siti Maryam melahirkan putranya Isa, orang sekampung ngeledek dia. Punya anak nggak punya suami, punya anak nggak ada ayahnya, diejek oleh orang sekampung. Sabar Siti Maryam, ini kehendak Allah. Artinya yang namanya sabar tidak ada habisnya kecuali datangnya kematian. Anda buka Ali Imran 200. So Ali Imran 200. Mangga. Ali Imran 200 sudah ada yang dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu nusbiru Tasabir wasabiru Warabitu warabitu Taqullah wattaqullaha La'alakum la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullah la'alakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Kata Allah, sabar tidak boleh habis. Modalnya apa? Iman dan takwa. Orang yang sabar dijamin orang yang beruntung. Makanya Siti Maryam dihina oleh orang sekampung, sekeliling-keliling. Dia sabar, ini kehendak Allah. Bu, ditanya oleh mereka, kok nggak punya bapak, nggak punya suami, punya anak? Siapa bapaknya? Biasalah orang tukang ngomong, segala macam diomongin. Masya Allah. Kata Siti Maryam, tanya aja sama bayinya. Rame mereka nanya, hei bayi, siapa ayahmu? Apa? Kata bayi ini bisa menjawab, Ana Abdullah, saya hambanya Allah. Cuman berisik, salah dengar. Mereka kira anak Ibdullah, saya anaknya Allah. Hikmah yang kita ambil apa? Pelajaran yang kita ambil bahwa kalau ada para ustadzah yang ngomong, jangan ngobrol. Ini mah guru nerangin, ngobrol ke kiri, hehehe, tampol. Kalau gua mah ada yang main HP aja, kecengir. Akhirnya yang diterangkan guru nggak masuk semuanya, jadi salah paham. Pelajaran yang diambil, apalagi pelajaran yang kita ambil, Nabi Isa meninggal 500 tahun kemudian Allah angkat Muhammad jadi seorang rasul. Dia datang ke sini. Hikmahnya apa? Kalau Anda diangkat jadi DKM masjid, jadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak RW, Pak RT,
ketua taklim dan seterusnya, jangan langsung gue gitu loh ketua, songong. Hargai senior kita. Tanpa senior kita nggak bisa berbuat apa-apa. Datangi mereka, mana program yang lama, mana program yang jalan, apa yang menyebabkan programnya jalan, dananya dari mana, rapatnya di mana, yang dibahas apa, ada nggak program yang gagal, kenapa gagal, kendalanya apa, tanyakan kepada senior kita. Di kita mah baru jadi ketua taklim di RT, songongnya minta ampun, parah. Siapa elu, biasa aja kale. Beneran. Makanya ambil hikmahnya, bukan sejarahnya. Jelas Bu? Anda lihat lagi. Berangkatlah mereka. Kemana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bu, Masjid Haram dibangun 40 tahun kemudian, maka dibangunlah Masjid Aqsa. Jadi 40 tahun bedanya dengan Masjid Haram. Coba Anda kalau pergi ke Palestina, Masya Allah Bu, itu diakui oleh 3 agama, Islam, Yahudi, Nasrani. Makanya di masjid yang aslinya itu gantian, yang kita boleh sholat hanya siang doang, lohor sama asar, maghrib sama isya kita turun tuh ke bawah di masjid yang baru. Ke sebelah sononya lagi itu tempatnya orang-orang Yahudi Bu, tembok ratapan. Sebelah atasnya ada tempat-tempat wudhu mereka, ada teko pakaiin rantai, mereka wudhu. Jalan tuh ke tembok ratapan, dari tembok ratapan pada nangis, ada lubang tuh yang ke masjid sana. Silahkan ibu berangkat, lihat sejarah-sejarah di sana, Masya Allah. Nih, jadi Masjid Aqsa masjid yang kedua yang ada di muka bumi, bedanya 40 tahun. Dari sini Rasulullah sholat dengan para malaikat, dengan ruh para nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi imam. Apa pelajaran yang kita ambil? Bahwa Muhammad adalah ruh yang pertama yang diciptakan oleh Allah di alam dunia. Tapi manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Ruh yang pertama, ruh Nabi Muhammad. Inilah sebabnya Allah ciptakan alam dunia dan seisinya. Sejarah mengatakan waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, mas kawinnya Muhammadur Rasulullah. Nah, sampai Nabi Adam bertanya, siapa Muhammad? Jadi kalau manusia pertama Nabi Adam, ruh yang pertama yang diciptakan oleh Allah ruh Nabi Muhammad. Ini Isra. Miraj itu naik. Kalau ibu turun dari masjid di Palestina, Masjid Aqsa ke bawah, itu ada batu. Di situ awal beliau Miraj naik. Lapisan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul A'la, ke arasnya Allah. Masya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ya Allah, segala kehormatan hanya untuk-Mu ya Allah, segala kebaikan hanya untuk-Mu ya Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan hanya untuk-Mu Muhammad, rahmat dan keberkahanku. Apa jawab Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami semua ya Allah, termasuk hamba-Mu yang soleh. Apa hikmah yang kita ambil? Kalau kita punya kesenangan, kalau kita punya kebahagiaan, kalau kita punya rezeki, jangan dimakan sendiri, bagi dengan orang lain. Jangan rakus, jangan serakah. Siapa yang harus pertama kita bagi?
Anda buka Al-Baqarah 215. Sok Al-Baqarah 215. Susi Al-Baqarah. Sok. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Napakah yang paling baik kata Allah diberikan kepada orang tua yang nyari duit. Bu, sebagai menantu Anda, berapa duitkah ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Berapa? Hoi, mantu, kedengeran saya nanya sebagai nenek-nenek. Berapa duitkah kalian para mantu ngasih duit sama mertua tiap bulan? Jawab. Di kita mah banyak yang aneh. Itu bini bolak-balik ke salon biar pipinya glowing puluhan jeti, mertuanya bengek nggak dibawa ke dokter. Aya nu kitu. Deodo es asa, hati-hati. Di kita mah kadang-kadang jadi bini kalau laki lu ngasih duit sama emaknya monyong. Ayah, hei bapak-bapak, kalau punya istri koret sama ibu kalian, ganti tuker tambah. Ngapain punya bini koret sama emak lu? Hei para mantu kalian sadar, suami kalian tidak keluar dari belahan batu. Kedengeran? Ada emaknya nih yang ngambil, beranak, netein, nyebokin, ngajakin ngomong, ngajarin jalan, rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak cowok gue keren, rela nggak pakai perhiasan, yang penting anak gue sarjana. Sarjana kerja dikawinin sama lu pada mantu, pikirin maknya tahu tuh. Bukan sejarah yang diketahui, hikmahnya. Jelas bu? Selalu berbagi, kata Allah terutama orang tua yang nyari duit, keluarga dekatnya, kakaknya, adeknya, bibinya, uaknya, pak de, pak le lu. Nah gitu. So, sang selama ini koret sama mertua, silahkan pulang dari Al-Ittihad langsung transfer duit ke rekening mertua. Jangan surak kata nenek-nenek, terus mah gitu. Girang nenek-nenek ada yang menyadarkan menantunya. Bu, ini hikmahnya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat. Nah, ini bedanya. Yang namanya ibadah yang lain cukup Allah perintahkan dengan ayat. Contoh haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Contoh puasa, Allah hanya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan seterusnya. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah hanya berfirman wa atuz zakah. Beda. Diperintahkan sholat tidak cukup dengan ayat, tapi Rasulnya langsung diundang ke arasnya Allah. Artinya betapa istimewanya ibadah sholat. Makanya dikatakan as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarukaha faqad hadamadin. Sholat tiangnya agama, siapa yang mengerjakan sholat kokoh kuatlah agama, siapa yang meninggalkan sholat roboh agama. Rasul pun bersabda, ketika seorang hamba meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah sholat,
awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dinilai oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat salat. Kalau salatnya baik, amalan yang lain dinilai. Kalau salatnya tidak baik, amalan yang lain tidak dinilai. Salat. Apalagi keistimewaan salat, Bu. Rasul bersabda, salat itu bisa menghapuskan dosa kita. Diibaratkan di rumah kalian, di depannya ada sungai yang mengalir, airnya jernih, kalian mandi sehari semalam 5 kali, masih adakah kotoran yang nempel di tubuh kalian? Nggak ada. Makanya dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu menghapuskan dosa kita. Jangan Allahumma lantas jalan, Allahumma antas salam. Apalagi istimewanya sholat, Bu. Saking istimewanya sholat, apapun yang terjadi, sholat wajib dikerjakan. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabila. Istato'a yang mampu, yang sanggup, yang kuasa. Artinya yang tidak mampu tidak haji, tidak dosa. Siapa yang harus zakat? Kalau nisab, hud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong, membersihkan harta mereka biar bersih. Kalau tidak nisab tidak wajib zakat. Jelas, Bu? Siapa yang wajib puasa? Yang kuasa. Kalau Anda tidak puasa, tidak sanggup puasa, boleh buka. Paman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhur. Sakit parah, nggak bisa puasa, buka, diganti di hari yang lain. Perjalanan jauh nggak sanggup puasa, buka, diganti di hari yang lain. Ini orang letoy, tidak berdaya, nggak punya kekuatan, dia buka, nggak usah puasa, wong sampai mati letoy. Wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Salat beda, Bu. Kapanpun, dimanapun, kondisi bagaimanapun, tetap wajib salat. Kalau sanggup berdiri, salat berdiri. Berdiri nggak sanggup, duduk di kursi boleh, di karpet naon. Duduk nggak sanggup, berbaring cukup dengan kode kedipan mata. Tiduran, mata nggak ngedip, pakai hati nggak bisa disolatin. Saking wajibnya sholat, aneh tapi nyata, survei membuktikan. Banyak orang yang mengaku beragama Islam tidak sholat, masih lalai dengan sholat. Ada orang yang sibuk kerja di kantor, rapat lagi, meeting lagi, nggak sholat. Ada orang yang sibuk olahraga, latihan, lombanya belum, apa nggak sholat. Ada yang bolak-balik di mall, di Tanah Abang, belanja, kagak sholat. Padahal di mall manapun ada musola, ada mukena, apalagi baju kayak begini. Ada yang jalan-jalan ke Ragunan, ke Taman Mini, ke Ancol, ngider-ngider liburan sama anak cucunya, kagak sholat. Ada nggak? Survei membuktikan. Kemana pikirannya tuh orang? Lalai dengan sholat. Kenapa? Dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Makanya, Bu, yuk kita yang tahu kewajiban sholat merupakan kewajiban kita. Kita yang tahu yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat sholat kita, maka jangan meninggalkan sholat. Kalau saya ngomong hikmah nggak kelar-kelar, silakan Anda bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya kasih kaki 3, sok. Yang tidak nanya beli ember. Yuk, mangga, ngacung. Bertanya, ya, iya. Sok, mic-nya mana? Ya.
Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Ku izinkan. sama Wah, Dede. dia bininya polisi. Mangga. Berkaitan dengan tadi betapa pentingnya ibadah sholat. Mungkin kalau yang kami sudah tua, kemudian anak mungkin juga sudah dewasa. Bagaimana cara atau trik-trik untuk mengajarkan sholat kepada cucu kita? Terutama mereka yang menjelang usia 6 tahun, barangkali seperti itu, bagaimana triknya? Terus Terus. satu lagi punten Mamah Dede, masalah Isra Mi'raj tadi itu Ya. di mana Masjidil Aqsa itu kan di bawahnya ada yang namanya kayak seperti gembok. Ya. Itu menurut si petugas turnya katanya di situ adalah gembok untuk mengikat si buruknya itu. Apakah itu betul ataukah itu cuma penjelasan dari si tour leader? Saya rasa yang kedua dulu itu hanya penjelasan dari penjaga gembok. Yang pertama, Bu, yang pertama, bagaimana mengajarkan sholat? Anda lihat dalam surat Toha 132. Bu Mai munur ngahalangan batur maneh mah. Di dia. Tah. Di sini. Bu, maaf. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah segenap keluarga kalian untuk sholat dan sabar mengajarkan sholat. Hadis Nabi mengatakan, ajarkan anakmu sholat dari kecil. Bu, minimal 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat boleh dipukul. Ibu kalau ngaji suka baca syair begini, belajar di waktu kecil bagai belajar sudah dewasa laksana mengukir. Tuh, kalau ngukir di batu sampai kiamat tidak akan hilang. Tapi ngukir di air langsung hilang. Makanya ngajarinya dari kecil. Coba, kalau dulu di kampung saya itu budak segede-gede gitu udah pada ke masjid. Coba. Dari saya orok, dari saya kecil sampai usia saya 73 sekarang, ingat wujud kidam bako itu nempel. Sembari lari, sembari ngapain? Kenapa? Dari orok kita dengar. Makanya triknya ajarkan semenjak kecil. Jangan begini, Allah udah gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Wong pemain bola aja nggak langsung canggih latihan dulu, betul? Penyanyi nggak langsung bagus suaranya latihan dulu. Ibu dulu nggak bisa masak, sekarang pintar masak, latihan nggak? Dulu Anda nggak bisa bikin kue, sekarang pintar, belajar nggak? Begitu pula ibadah, makanya ajarkan semenjak dini, apalagi sekarang Bu, mau kena kecil-kecil lucu-lucu, warna-warni. Baju koko lucu-lucu, ajakin tuh anak belajar sholat. Oke, nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Dede, Naon? saya pengen tanya. Saya dengerin. Di bulan Rajab ini ada sebagian yang boleh, ada sebagian yang tidak boleh untuk berpuasa. Itu saya jadi bingung, sedangkan saya setiap tahun sama ibu, dari zaman ibu ada, saya selalu menjalankan ibadah puasa di bulan Rajab. Saya ingin tahu Ustazah, Mama, jangan ragu, jangan bingung, puasa adalah ibadah, tidak ada yang melarang. Gara-gara ada medsos, gara-gara punya HP jadi bingung. Ngapain bingung? Puasa mah diperintahkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, biar jadi orang yang bertakwa. Jangan ragu, jangan bingung.
Rasul mengatakan kullun nasi juyaun yaumal qiyamah illal anbiya wa alihim wa shaimi rajab wa sa'ban wa ramadan fa innahum subbaun la ju'a wala atsa. Semua manusia kelaparan, kehausan pada hari kiamat kecuali para nabi, rasul, keluarganya yang puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sa'ban. Mereka tidak kelaparan. Kenapa? Laparnya sekarang. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan ragu. Puasa di bulan Rajab sunat. Nomor berikut udah dikasih kaki 3 belum? Sudah. Ya, terima kasih Ya. Ustazah. Harusnya mic-nya disebar 2-3 jadi nggak buang waktu. Sok langsung. Mangga. Boleh. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kolor hejo. Mama Dede mau nanya bagaimana cara mengatasi atau menyikapi seorang ibu yang memerintahkan anaknya agar sholat, ngaji dan lain-lain. Sementara orang tuanya tidak sholat. Tapi anaknya sholat rajin, terkadang Maksud lo apa sih? terima kasih. Kalau Anda dengerin pertanyaan belitbet apa enggak? Belitbet. Saya ambil. Kalau ada anak orang begitu barangkali tidak mau sholat, boleh nggak kita orang tua mengajarkan anak orang biar sholat? Boleh. Bu, di dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Apalagi kalau dia teman anak saya, apalagi kalau dia anak-anak ini sahabat anak saya, biar berpengaruh dengan anak saya, anak orang aja kita didik karena emaknya nggak didik. Bolehkah? Boleh. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede, Oi, saya mau bertanya. saya dengerin. Ya, kalau kirim arwah, nama orang tua dulu, ibu, bapak, sama nenek. Sekarang suami udah nggak ada, nomor 1 suami boleh nggak? Bu, Allah tahu siapa yang kita tuju, walaupun tidak di absen. Yang saya khawatir kalau ibu mikirin semua harus di absen, rempong. Ya Allah, dan gue berapa orang encang-encing aja banyak banget. Tidak usah di absen. Ya Bu, Cuma jadi, sebut nama berempat. iya tidak masalah. Yang penting ibu niat, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ibu niatkan bagi semua yang telah meninggal dunia. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Sekali lagi, nah ini saya pernah datang ke suatu tempat. Ini orang doa arwah nggak kelar-kelar. Dedeh Rosidah Al-Fatihah, Susi Al-Fatihah, Maesaroh Al-Fatihah, Budi Al-Fatihah, Lilis Al-Fatihah. Satu polio penuh kiri kanan. Kapan gue ceramahnya? Bu, jangan disamakan Allah dengan kita. Kalau saya punya roti, tetangga pengen bagi separuh, seorang separuh. Ini pengen seorang seperempat. Allah satu Al-Fatihah ditujukan semua manusia, masing-masing dapat satu Al-Fatihah. Oke? Jangan samakan pola berpikir manusia dengan Allah. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede, Oi. adakah amalannya atau doa atau zikir bagi orang yang ingin pergi umroh tapi belum ada kesempatan ke sana? Terima kasih Mama. Pengen umroh tapi belum bisa berangkat. Masya Allah Bu, umroh sekarang naik karena tiket pesawat satu tiket itu naik 3 juta. Hotel sekarang naik
ada yang 100%, ada yang 200%, semuanya naik. Baru ada keinginan, Bu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan Anda putus asa, yakin saya bisa berangkat. Tidak mustahil kok, orang yang nggak punya duit, saudaranya ngeberangkatin, tetangganya ngeberangkatin, menantunya ngeberangkatin. Teman kita ngejual kebun, yuk kita berangkat se-RW semua umroh. Alhamdulillah, banyak sesuatu yang di luar akal sehat. Jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Mama, Sok. anak udah gede mah, udah kuliah, tapi susah disuruh sholat mah, doa apa yang dikasihkan anak itu mah? Assalamualaikum warahmatullahi Apakah wabarakatuh. dari dulu atau baru sekarang? Enggak Mas, sekarang aja. Dari dulu sholatnya rajin? Sholat. Oke. Bu, ada 10 kewajiban orang tua kepada anak yang menyebabkan baik buruknya anak kita. 1, cari calon ayah, calon ibu buat calon anak kita yang mengerti agama. 2, sebelum hubungan suami istri berdoa, Allahumma janibna bijanibi syaitan, atau minimal basmalah titik. 3, ketika anak lahir ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Termasuk Anda nggak punya pembantu, misalnya mau nyuci, mau ngepel, mau neriska, mau bebenah, mau masak, anak diayun deh nih, setelin murotal, setelin salawatan. Ini makmanya yang salah, disetelin kemana kemana kemana. Ya udah gede anaknya ngider nyari alamat. Anak lu diayun, emaknya mau neriska, disetelin lagu, dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Tuh anak udah gede ngebokin cewek orang mulu. Yang salah bukan anaknya, emaknya. Bu, kewajiban orang tua selanjutnya cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa? 1 gram. Lihat di pasar harga emas berapa? 500.000, sedekah ke fakir miskin, goban 10 orang. Bu, yang nomor 6, anak akekahkan. Kullu mauludin rohinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku yasama. Tiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Di kita kadang-kadang lagi hidup nggak diakekahin, udah mati diakekahin, terlambat. 7, orang tua punya kewajiban menghitankan anak. Laki-laki hukumnya wajib, perempuan sunat muakkad. Yang ke-8, diberikan lingkungan yang baik. Ada masjid, ada musola, ada madrasah. Tuh, termasuk pembantu, termasuk babysitter anak Anda yang baik, yang ngerti agama. 9, ajarkan agama semenjak dini. Misalnya bulan Ramadan, ini anak 3 tahun 4 tahun suka bangun sahur, ajakin, yuk puasa apa jam 10, buka dulu puasa lagi ya. Ajarin sholat, mamahmu sholat, ayo wudhu, ayo yuk, beliin mu kena gelar sebelah kita. Tahu anak kita rewel, misalnya kalau saya karena hidup di Perumnas, saya bilang sama anak, nih duit recehan, kalau tukang dagang jangan manggil mamah beli. Kalau mamah belum nengok ke kanan nengok ke kiri, jangan manggil. Itu anak nggak berani manggil. Ini mah anak nangis sedikit berhenti sholat, nggak bakal mati tuh anak. Jelas. Nangis geletengan, ibu terusin sholat sampai kelar, nggak bakal mati. Bu, ajarkan ibadah, ajarkan baca Al-Quran, Masya Allah. Sekarang cucunya lebih pinteran tiktokan daripada baca Quran. Iya apa iya?
Yang salah siapa? Sebagai nenek-nenek saya melihat yang salah para mahmud, mamah-mamah muda. Sok anaknya biar anteng, emaknya mau masak, mau bebenah, kasih HP nih pencet yang ini Anak tidak minta HP, belum ngerti kok 2 tahun. Yang ngasih emaknya. Yang salah siapa? Mikir jadi emak lo. Tuh HP-nya mati. Anak ribut, mama mati, disamperin. Nih ya, kalau mati yang dipencet ini. Ini mati nih, pencet yang ini. Pencet lagi ini. Siapa yang ngajarin? Jangan nyalain orang lo. Kita aja kalau lagi ngajar emak-emak muda pada main HP mulu, nggak ngehargai orang lain. Coba, gue nggak ketemu HP seminggu hidup. Sekarang anak-anak muda ngaji, HP tinggalin, balik deui naik ojek jigo. Kalau ngaji Quran tinggalin, balik deui henteu. Survei membuktikan. 10. Kewajiban orang tua kepada anak biar anak soleh dan solehah, memberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Yang diberikan halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan marah, ada yang nanya. Saya jawab dengan tegas. Kita walaupun Yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan, banyak kelakuan yang ngambil hak orang. Dengerin kalau orang tua ngomong. Anda pergi ke pasar, beli cabe 1 kilo, nyomot, tambahin ya bang. Haram tahu. Anda beli bawang 1 kilo, nyomot, tambahin ya bang. Haram. Anda beli duku, beli lengkeng 2 kilo, mang nyobain, maka otak nyobain lengkeng mah hiji, yo mah nyorok cok, teureun maling sia. Dengerin, biar ngerti. Pergi ngaji dikasih kue, aman. Kadang panitia tidak sempat ngardusin kue. Piring, otak dipakai. Panitia teh pengen nyuguhin semua yang datang. Karena banyak yang kerasukan binatang, rakus dari sono piring datang, belum sampai ke sini kuenya udah habis, tublekin kertas, maling. Berapa harga kue? Dengerin, sebel gue, kayak orang pada kelaparan aja sih. Tuh kue dikasih anak, sementara sebelah ini belum dapat jatahnya, lu masukin tas. Setahu saya, dengerin kalau orang tua ngomong, acara besar, jamaah dikasih kue, dus. Ustazah, ibu lurah, ibu camat, ibu bupati, tokoh masyarakat paling depan. Selain dikasih dus depan dia, kue, segala ayat. Yang saya aneh, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat harusnya ngasih contoh yang terbaik. Begitu saya muter seret, pastel hilang 3. Dengerin, gue bisa ngitung. Muter deui seret, lemper hilang 4. Balik deui seret, lisol hilang 2. Bahkan tidak sekali 2 kali saya lihat yang namanya ustazah yang alisnya gede, bibirnya onyoy, dari rumah udah bawa keresek, sapiring dibahekeun dina keresek. Itu ada hak orang lain yang sudah ngelirik, dia pengen kue, dibawa pulang dikasih anak lo, itu yang menyebabkan bengal anak. Ngerti? Camkan. Saya tidak nyindir, tiap hari gue muter begini. 3 minggu yang lalu saya ceramah di 3 Raksa, banyak kue tamani ngampar depan saya. Cuman masang salonnya salah, nggak enak lah gue ceramah.
saya pindah-pindahin. Gusti begitu salon udah rapi, kipas angin udah rapi, eta piring Bu kosong. Bukannya gue lapar, kagak, gue juga di mobil banyak makanan, tenang aja. Cuman kok kelewatan banget, satu pun gak tersisa. Di mana otak Anda? Bukankah ketika peristiwa korban Ismail diganti dengan Gibas, apa hikmahnya? Manusia sangat mulia, tidak layak dikorbankan. Yang wajib dikorbankan adalah sifat binatang yang terdapat dalam diri manusia: rakus, buas, temaru, serakah, egois, menang sendiri. Kalau Anda asal kenyang sendiri itu kue, otak lu nggak dipakai, cuman make nafsu. Dibawa pulang dimakan anak, pasti anak Anda bengal, ada hak orang. Itu loh diantaranya. Jangan marah. Saya sayang dengan Anda. Kalau saya tidak ngomong, orang lain nggak berani ngomong belak-belakan. Robah yuk kelakuan kita, apalagi menyangkut anak-anak kita. Jangan lupa yang berikan warna kepada seseorang: keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, dan bacaan. Makanya jaga anak kita dalam keluarga, jaga anak kita di dalam sekolah, jaga dalam lingkungan, tontonan, dan bacaan. Silakan yang lain. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Mohon diberi kesempatan. Tadi kan ibu-ibu sudah bertanya, sekarang Mangga. saya ingin bertanya bapak-bapak, mewakili bapak-bapak yang hadir di sini, dan juga mungkin ada ibu-ibu nih mewakili juga. Saya ingin bertanya Mama Dede mengenai dosa suami kepada istri dan dosa istri kepada suami. Ini Mama Dede. Terus terang saja Mama Dede, saya mau bertanya begini Pak Adik, Mama Dede. Misalkan ada seorang istri yang berdosa kepada suaminya. Contohnya adalah misalkan gini aja dah, terus terang aja. Misalkan istri kita selingkuh Mama Dede. Tapi bukan istri saya loh, bukan istri saya, demi Allah, ini cuma contoh. Kalau ada istri kita selingkuh tanpa sepengetahuan kita, misalkan dia lalu menyadari dosa dia, lalu mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa minta maaf dulu kepada suaminya, apakah dosanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon doa. Tidak. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau dosa sama Allah syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Titik. Terima kasih. Kalau belum, kalau dosa dengan sesama manusia selain 3 tadi ditambah 2. 1. Kembalikan hak orang lain kalau kita ngambil hak orang. 2. Ngomong sama orang yang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Beranikah Anda? Bapak ambil contoh. Kalau seorang istri selingkuh, dia sudah tobat kepada Allah, apa diterima? Anda silahkan lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada orang melakukan dosa fahisyah, punten, dosa fahisyah, dosa yang selain diri kita ada orang lain, misalnya pacaran, misalnya zina. Zina sendiri apa berdua? Nggak mungkin zina sendirian, nggak mungkin. Jadi fahisyah itu dosa yang tidak sendiri. Audolamu anfusahum, atau dosa yang hanya sendirian, misalnya nyimeng, mabok, narkoba, putau, teler, kan tidak dengan orang, sendirian. Zakarullah, ingat sama Allah,
bertaubat dosa dengan dosa kepada Allah. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu. Dia tidak mengerjakan dosa lagi. Kalau seorang istri selingkuh, misalnya Bapak tadi kasih contoh, bisa nggak suami maafkan? Kalau baru 1 kali boleh jadi hilaf. Kalau 2-3 kali hobi. Tapi bukannya saya bela diri sebagai perempuan. Boleh jadi istri Anda selingkuh karena suaminya kurang memperhatikan. Jangan sorak diam. Anda lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf. Layani dia, puji dia, kecup dia, dekat dia, peluk dia, puji dia. Pertanyaannya, apakah Anda para suami sudah melaksanakan kewajiban Anda dari Allah? Selalu memuji istri Anda? Apakah Anda sering mendekap istri Anda, memeluk istri Anda, mengecup dahi istri Anda, ngusap dengan penuh kasih sayang kepada istri Anda? Sudahkah Anda melakukannya? Boleh jadi suami kurang perhatian, nggak pernah muji, nggak pernah ngecup, nggak pernah ngedekap, nggak pernah meluk. Di luar ada cowok yang muji dia, ya makanya suami penuhi dulu kewajiban Anda. Begitu. Jadi tidak bakal ada asap kalau tidak ada api. Gak bakal menang deh. Bapak? Ya Bu. Kenapa? Ya Mama. Yo. Nanya Mama. So. Mangga. Ini saya bukan yang ngebelain kaum bapak-bapak nih, Ma. Silahkan, dibelain gitu naon, Mangga we. Gini Ma, mau nanya ya Ma. Sok. Kan kalau kita sebagai suami itu harus membahagiakan istri. Betul. Tapi kita ngebahagiain terus Ma. Tapi kadang-kadang kita suami kesel juga Ma. Karena? Kadang-kadang istri emosi Ma. Lebih banyak menggunakan emosinya daripada akalnya Ma. Oke. Pertanyaan Anda? Pertanyaannya gini Ma. Kan membahagiakan itu macam-macam ya Ma. Ya. Kita memberikan apa yang diminta, apa yang dibutuhkan, nafkah lah ya semuanya. Mah, kalau 100% itu secara penghasilan kita Mah, kita berikan semua Mah. Terus pada saat kita mau minta, kita mau kasih orang tua atau kasih keluarga, itu pasti ada aja tuh Mah masalahnya Mah. Anda salah. Lihat dalam An-Nisa 34. Belum selesai Mah. Sok naon deui. Jadi sok. Jadi gini Mah. Ini satu lagi. Sok. Kita kasih fasilitas Mah semua. Mobil, semua mau arisan, mau sosialita, bebas Mah. Tapi kadang-kadang bukan saya ngebela Bapak ini Mah ya, temen saya kita satu jemaah. Kadang-kadang Mah istri itu di luar dari pengetahuan kita juga dia jalan juga Mah sama orang lain Mah. Pakai fasilitas kita Mah. Itu caranya gimana Mah? Kita negur baik-baik Mah. Malah lebih galak istri kita Mah. Oke. Nah, saya rasanya mau ganti aja Mah. Cuman gimana Mah? Oke. Susah. Anda udah pertanyaan udah selesai. Cukup Mah. Okay. Satu, Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, gak semua Pak. Salah.
Jadi kalau ada istri yang semua gaji suami diambil, salah. Kalau suami memberikan 100% penghasilan sama istri, salah. Karena kata Allah sebagian, yang penting kebutuhan anak istri, rumah, makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan cukup. Suami wajib punya duit. Anda keluar buat tol, bensin, ngasih emak, ngasih kakak, ngasih adik buat sedekah. Jadi kalau ada seorang istri, gaji suami diambil, uang insentif diambil, uang bonus diambil, SPJ diambil, uang transport diambil, uang naon deui diambil. Salah, istri bukan kepala keluarga. Jadi kata Allah, suami wajib memberikan sebagian rezekinya. Kalau tadi Anda bilang semuanya kalau minta susah, karena Anda salah. Jangan semuanya, sebagian. Makanya para suami, ketika istri Anda mau bekerja, nyari duit, dagang dan seterusnya, jangan Anda larang, biar dia punya duit. Lihat di dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ailan fa'agna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Siti Khadijah pengusaha, bahkan mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi para istri harus bekerja. Anda lihat At-Taubah 105. Wa qul i'malu fasaramalakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian. Bu, yang namanya kita bekerja, perempuan nyari duit bukan kerja di kantor orang. Di rumah juga bisa nyari duit. Jualan nasi uduk, jualan gado-gado, jualan es mambo, sewain tenda, buka warung, buka bengkel motor, duit dapat, suami keurus, anak keurus. Kalau kita punya penghasilan 100% mutlak duit kita, jadi nggak ngerengek sama suami. Nah, dua kata bapak ini, kadang-kadang istri pakai fasilitas dari kita pergi keluar. Coba sekarang kalau Anda mencari istri yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, nggak bakal terjadi. Tunkahul mar'ata li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li diniha parika bidati dini taribat kaminuka. Tunkahul mar'ata li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha parika bidati dini taribat yaminuka. Wahai kaum laki-laki, nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena kecantikan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Punten, kalau apa yang Anda katakan artinya Anda salah milih istri semenjak awal. Dia tidak mengerti agama. Yang benar harus bagaimana? Sebagai kepala keluarga, resiko ditanggung penumpang. Ngambil bini yang nggak ngerti agama, ajarkan oleh Anda. Kalau Anda nggak bisa ngajar, masukin di Majelis Taklim Al-Ittihad. Jadi ngerti agama. Kalau dia ngerti agama dan diamalkan, nggak bakalan pergi dengan cowok lain pakai mobil Anda, kagak bakalan mikir, tahu. Jelas Pak? Apa fungsi Anda sebagai kepala keluarga? Enak banget, udah pengen tuker guling. Nah, ada yang mau ya Bu? Dasar aja pengen nambah. Jadi saya bukan ngebelain kaum perempuan, karena kata Allah ada pilihan yang harus Anda ambil. Mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Nah, kalau tidak mengerti agama, hari gini ada yang susah loh Bu. Semua tingkat level dari mulai RT, RW, kelurahan ada majelis taklim, bener nggak?
Makanya bersyukur di sini ngajinya bener. Kenapa? Banyak majlis taklim yang saya lihat cuman buang waktu. Tiap ngaji yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Kalau pengen pinter tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid, sok. Jelas Bu? Nggak usah pakai arisan, nggak usah pakai seragam. 2 tahun 1 cukup buat persatuan. Baik Bu. Kurang? Silakan, masih ada 1 lagi apa 2 lagi nih? Nih Mama. Sok, mangas, langsung. Mama. Langsung yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau bertanya, kalau ada orang yang meninggal dengan membawa hutang, kemudian ahli keluarganya sudah tidak sanggup untuk membayarnya, tetapi yang punya piutang itu tidak ikhlas, bagaimana Mah? Makanya jangan ngegampangin utang. Hutang itu membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari, sampai Rasul tidak mau nyolatin orang yang punya utang. Orang yang jihad kalau dia meninggal dunia langsung masuk surga tanpa hisab, kecuali orang yang punya utang. Kalau nggak kepepet jangan ngutang. Orang punya utang, keluarganya nggak sanggup bayar, tidak meninggalkan harta buat bayar, maka mudabdabun bainas sama'i wal al, ruhnya tergantung antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bayarnya dengan amalnya. Di kita banyak yang salah, ustazah nyuruh muridnya ngutang seragam, geblek tuh ustazah. Aneh kan? Kata ustazahnya, Bu, seragam ngutang 3 bulan, ajarkan murid Anda jangan ngutang. Aneh, gua mah jadi guru ngaji nyuruh muridnya ngutang, mana orangnya? Mikir tahu, parah. Justru jangan suka ngutang. Baik Ibu, Bu Maisaroh udah bisik-bisik, gue tahu pakai dikituin ember naon. Oke, kata Maisaroh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kelamaan saya ngomong, Ibu bosen ngeliatin saya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia pasti saya banyak melakukan kesalahan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terutama saya ini orang kampung, ngomongnya asal goblek, tidak bisa lemah lembut, tidak bisa halus, karena saya bukan makhluk halus. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.